Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan bahasan mengenai tamyiz. Poin pertama mengenai tamyiz ini. Sebentar. Ya. Tamyiz adalah isim nakirah mansub yang disebutkan untuk menjelaskan maksud dari kata sebelumnya yang masih mubhamah ya. Jadi ada suatu kata masih belum jelas dan kemudian didatangkan isim mansub yang menjelaskan maksud dari kata tersebut, atau dengan kata lain bahwa tamyiz adalah setiap isim nakirah yang mengandung makna min ya, min tafsiriyah, yang artinya berupa untuk menjelaskan kata sebelumnya yang masih global. Contohnya ishtara itu kintoron komhan, aku membeli 1 kintal gandum. Walau kulna ishtara itu kintoron, seandainya kita mengatakan aku membeli 1 kintal wasakatna, dan kemudian kita diam, la yufhamu as-sami', pendengar tidak akan bisa memahami ya, meskipun setelah struktur kalimatnya sudah sempurna, sudah ada fi'il, fa'il, dan ada maf'ul bih, tapi pendengar belum bisa memahami secara sempurna hal apakah membeli 1 kintal kacang ataukah 1 kintal kapas atau gandum ya. 1 kintal apa nih, masih belum jelas. Nah kemudian kalimat atau kata kintor itu masih mubham ya. Dia bisa dipakai untuk banyak benda. Ketika kita mengatakan qamah ya, kita membeli 1 kintal qamah, maka kita memasnikan ya, kita menjelaskan bahwasanya dimaksud dari kintor itu, kintal adalah 1 kintal gandum. Nah, waktu sama kalimatu kintoron mumayyazan. Jadi kata kintoron di contoh ini disebut sebagai mumayyaz, yang dijelaskan maksudnya. Kemudian kata qamah di sini disebut sebagai tamyiz, yang menjelaskan dari mumayyaz. Wa fi ma yali syarhun likulli minal mumayyizi wa tamyiz ya, dan berikut merupakan penjelasan dari setiap mumayyiz dan tamyiz. Yang pertama adalah mumayyiz ya. Apa tadi? Mumayyiz isim yang dijelaskan atau isim yang masih mubham. Mumayyiz itu ada 2 macam. Yang pertama adalah mumayyiz malfud, dari kata-kata lafat ya. Lafat itu madkurun fil kalam, disebutkan di jumlah atau di kalimat. Dan mumayyiz malfud itu mungkin yang pertama berupa isim wazan ya, satuan berat ya. Contohnya aku membeli 1 dirham emas ya. Dirhaman ini adalah mumayyiz malfud. Atau isim kail, nama takaran. Contohnya petani itu membeli 1 ardab itu ya. Ardab itu kayaknya 150 kilo ya, dia jadi satuan takaran ya, kurang lebih kalau di ya mungkin sekitar 150-an kilo kalau dikonversi ke satuan berat ya. Jadi 1 ardab gandum, 1 takaran yang namanya ardab. Atau berupa nama jarak, contohnya adalah zara'tu fadanan syairon ya, aku menanam fadanan itu kayaknya 1 hektar mungkin kayaknya ya. Ya, fadan 1 hektar ya. 1 hektar gandum. Atau nama angka, nama bilangan. Ya tarakabu al-yaum, 1 hari penuh itu terdiri dari min arba'in wa ishrina sa'atan ya, terdiri dari 24 jam. Nah mana yang merupakan mumayyiz itu? Ini berupa angka. Wa sayati syarhu suwaril adat, dan berikut adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk angka dan i'rabnya atau pembinaannya ya, dalam bab berikut. Nanti akan ada penjelasan sendiri ya. Kemudian yang kedua, jenis mumayyiz malhut. Mumayyiz malhut itu tidak disebutkan mumayyiznya
ya, tidak disebutkan di jumlah. Nah, jadi tamyiznya nanti atau kata yang menjelaskan yang masih mubham itu merupakan muhawwalan, dia berubah dari bentuk mubtada atau fa'il atau maf'ul bih. Ya, jadi tamyiznya itu merupakan gubahan, mungkin dari mubtada, mungkin dari fa'il, ataukah mungkin dari maf'ul bih. Contohnya al-mudarisu aktsaru minat tolibi khibratan. Pengajar itu lebih banyak daripada murid apanya? Khibrah, pengalaman atau pengetahuannya. Ya. Jadi di sini mumayyaz yang dijelaskan itu masih belum jelas apanya sih. Asal jumlahnya ya, jadi khibratul mudarisi aktsaru min khibrati tolibi. Pengalaman atau pengetahuan pengajar itu lebih banyak daripada pengalaman murid. Ya, maka di sini tamyiznya yaitu adalah khibrah, itu merupakan gubahan dari mubtada yaitu khibratul mudarris. Contoh kedua, toba Muhammadun nafsan, Muhammad sudah baik apa nafsan jiwanya. Nah, asalnya jumlah ini adalah tobat nafsu Muhammadin, sudah baik nafs jiwanya Muhammad, maka tamyiznya itu dirubah dari fa'ilnya itu nafsu. Contohnya ketika aku menanam di tanah syajaron, sebuah pohon, ya ini adalah syajaron adalah tamyiz mansub dengan fathah. Asalnya adalah aku menanam syajarul ardi, ini adalah maf'ul bih ya. Taib, tamyiz dan hukum i'rabnya. Yang pertama, tamyiz malhut itu pasti mansub sebagaimana disebutkan dalam contoh-contoh sebelumnya ya. Mumayyaz tamyiz yang apa? Tamyiz yang malhut. Sedangkan tamyiz yang malfut ya, yang berupa tadi apa? Nama jarak, kemudian nama takaran, nama berat, itu bisa mansub apabila mumayyaznya isim wazan ataukah kail ataukah masahah, dan boleh juga dijerkan ya dengan idhofah ataukah dengan min, boleh. Contohnya ishtara itu jaroman dzahaban, aku membeli 1 gram emas, boleh juga dikatakan aku membeli jaroma dzahabin, 1 gram emas, dibentuk mudhof ilaih. Atau boleh pula au jaroman min dzahabin, ataukah 1 gram min berupa emas ya, jadi ini mumayyaz tamyiznya yang malfut ya, maksudnya yang dzahab ini tamyiznya ini boleh dimansubkan, boleh juga dijerkan dengan status sebagai mudhof ilaih atau dengan huruf jar min. Kemudian yang ketiga, sedangkan tamyiznya adat atau makdud dalam hal ini bilangan sesuatu yang dihitung ya, isim nakirah yang terletak setelah angka, maka dia bisa majrur bisa mansub dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, angka 3 sampai 10 maka dia jamak majrur ya, jamak majrur. Contohnya ra'aitu arba'ata rijalin, aku melihat 4 orang lelaki. Maka di sini karena angka 4 itu terletak antara 3 sampai 10, maka tamyiznya yaitu rijalnya di sini harus dibentuk jamak majrur. Ini ketentuannya memang seperti itu ya. Jamaknya rajul itu rijal dan dimajrurkan yaitu dengan kasrah. Sedangkan untuk angka 11 sampai 99 maka dia bentuknya mufrad mansub. Contohnya fil fasli salah satun wa salasuna toliban, di kelas itu terdapat 33 orang murid. Nah, muridnya di sini karena angkanya ini adalah 33 ya. Jadi itu ini bentuk angkanya ada 2, salah satun wa salasuna. Jadi kalau ada bentuk ini wa ini yang diperhatikan yang terakhir saja. 30 itu terletak antara 11 dan 99. Maka dia tolibnya dibentuk mufrad mansub ya, toliban. Sedangkan untuk angka 100, 1000 kelipatannya ya, maka di sini mufrad majrur ya, contohnya menghadiri perayaan itu sebanyak 400 orang pemuda ya. Arba'u mi'ati syabin ya, syabin di sini dibentuk mufrad
majrur ya. Jadi ada 3 pembagian, 3 sampai 10, 11 sampai 99, dan kemudian 100.000 dan kelipatannya. Tapi kalau bilangannya itu terdiri dari gabungan ya, contohnya seperti ini 3 dan 30, maka yang dilihat itu yang bagian belakang. Poin yang keempat, bentuk-bentuk angka ya. Jadi angka itu terdiri dari banyak bentuk. Mungkin mufrad itu satu kata saja ya, contohnya 4, arbaun atau arbaatun, 5, khomsun atau khomsatun, 6, situn atau sitatun ya. Termasuk juga di sini adalah angka puluhan ya, 20, 30 itu termasuk mufrad. Atau murakkab ma'al asyrah, ataukah gabung bersama angka 10 ya. Jadi angka satuan yang digabungkan dengan angka 10-an sehingga menjadi angka belasan dalam istilah kita. Contohnya 14, 15, 16, ataukah maktuf alaih, diatofkan menggunakan waw ya. Contohnya adalah ini arbaun wa ishrun ya, khamsun wa ishrun, situn wa ishrun. Ini adalah angka-angka yang bentuknya namanya maktuf alaih. 2 angka digabungkan menjadi satu menggunakan huruf wa. Baik ya, berarti ada berapa macam tadi? Ada 3 ya, mufrad, murakkab ma'al asyrah, atau maktuf alaih. Sedangkan angka 20, 30, 40, 50 itu disebut juga sebagai alfadul uqud ya, bilangan puluhan. Poin yang kelima, angka itu dilihat dari sisi i'rab dan bina. Jami'ul a'dad, seluruh angka itu mu'rabatun ya, artinya dia bisa di i'rab, bisa dirofakkan, dinasobkan atau dijarkan ala hasabi mauqi'ah fil jumlah, tergantung jabatannya di dalam jumlah, terkecuali adalah angka antara 11 sampai 19 ya. Jadi 11 sampai 19 ini, ingat ya, ini bukan aturan tadi mengenai tamyiznya, ini adalah i'rab dari angkanya sendiri. Maka dia itu pasti mabni alal fathi, di atas fathah al juz'aini pada kedua bagiannya ya. 11 sampai 19 itu dari 2 angka satuan dan angka puluhan. Satuannya dan puluhannya itu semuanya itu mabni di atas fathah, bistisna'il adat, kecuali angka 12 ya, dimana angka 12 ini isna asyara ataukah isnata asyarata, maka di i'rab bagian yang pertama isna atau isnata itu semisal isim musanna ya, jadi bisa isna, isnai, isnata, isnatai. Sedangkan bagian yang kedua asyar dan asyarata ini di atas fathah, mabni di atas fathah. Contohnya, aku membaca arba'ata kutubin, aku membaca 4 kitab ya. Nah, di sini arba'ata itu di i'rab mansub. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul bih ya. Sedangkan kutub ini jar ya. Tadi sudah dibahas bilangan 3 sampai 10 ya. 3 sampai 10 itu dijarkan dan dijamak. Bayarlah senilai khamsatin wa ishrina kirshan ya. Bayarlah senilai 25 kirs atau mata uang Mesir kayaknya nih. Nah, di sini angkanya ini berupa mudhof ilaih ya. Dari mablagho sekian dan sekian. Kemudian bayarlah mablaghon qadruhu, bayarlah senilai yang kadarnya sab'atun wa arba'una junaihan ya. Senilai 27 junai. Tapi ya di sini sebagai khobar. Contoh berikutnya, najaha salah satu asyara taliban, telah lulus sebanyak 13 orang murid. Nah, di sini angka 13 itu mabni. Jadi meskipun dia sebagai fa'il dari najaha, dia tetap salah satu asyar ya. Sedangkan taliban ini mufrad mansub tadi ya. Angka antara 11 sampai dengan 19. Telah datang 12 murid
dan telah menulis 12 risalah. Ya. Maka di sini contoh untuk angka 12, hadara isna, ya isnanya tadi di i'rab sebagaimana isim musanna ya, marfu dengan apa? Dengan alif. Nunnya dihilangkan. Isnani, ya harusnya isnani 2, tapi karena di sini bentuk muntaf ilaih dihilangkan, asyarnya mabni. Isnatainya di sini adalah mansub, ya mansub dengan ya. Baik. Berikutnya nomor 6 adalah angka dari sisi mudzakkar dan muannas. Jadi angka itu aturannya banyak, dari sisi mudzakkar muannasnya, dari sisi i'rabnya. Nah, sekarang adalah pembahasan jenis kelamin dari angka. Angka 1 dan 2 itu pasti akan cocok dengan ma'dud atau yang dihitung, daiman selalu. Baik itu mufrad, murakkab ataukah ma'tuf. Ya. Contohnya adalah di sini, sedangkan angka 1 itu punya 2 lafadz, yaitu wahid dan muannasnya wahidah ataukah ahad yang muannasnya adalah ihda. Sedangkan angka 2 itu punya 2 lafadz juga, isnani, isnatani di kondisi rofa, dan isnaini dan isnataini dalam kondisi nasab ataukah jar. Dan nunnya angka 2 itu dihilangkan ketika bersama angka 10. Contohnya bil qaryati madrasatun wahidatun, di kota itu hanya ada 1 sekolahnya. Di sini angka menyesuaikan dengan yang dihitung. Ba'du syuhuri wahidun wa salasuna yauman, sebagian bulan itu ada 31 hari. Ya, ini bulannya bulan syamsiah. Baik ya, jadi jenis kelaminnya itu wahidun, ya cocok dengan yang dihitung, yaum ya. Ra'a Yusufu ahada asyara kaukaba, Yusuf melihat 11 bintang. Ya, ahad itu 1, kaukab itu bintang, ya laki-laki, maka di sini juga laki-laki. Baik ya, dan seterusnya kita lewatin saja contohnya, sudah jelas. Kemudian yang kedua, adapun bilangan 3 sampai 9, maka jenis kelaminnya berbeda atau berkebalikan dengan ma'dud. Ya. Baik itu posisi angkanya angka mufrad, murakkab bersama 10 ataukah ma'tuf alaih. Dan ya, yang perlu diperhatikan bahwasanya ma'dud itu laki perempuannya dilihat ke dalam kondisi mufrad ya. Jadi untuk menentukan jenis kelamin 3 sampai 9 itu tergantung kepada ma'dud. Ma'dudnya dilihat dalam kondisi apa? Dalam kondisi mufrad ya. Sebab kalau 3 sampai 9 tadi sudah dibahas, ma'dudnya itu jamak majrur. Nah, sebagian kata bentuk jamak sama bentuk mufradnya itu sama jenis kelamin, tapi sebagian kata berbeda. Contohnya jika junaihat ya. Salasu junaihat. Tuktabu salah satu junaihat, haitsu anna mufradal ma'dud mudzakkar wa huwa junaihun. Ya, jadi 3 junaihat itu ditulis salah satu junaihat. Kenapa? Kan di sini harus berkebalikan ini angka 3-nya dengan ma'dud. Ma'dudnya kan sudah perempuan. Nah, ini untuk menentukan angka 3 sampai 9 apakah laki atau perempuan tergantung dari ma'dud dalam kondisi mufrad. Mufradnya junaihat itu ternyata laki-laki, yaitu junaihah. Junaih, afan ya. Junaih. Maka salasa dipilih yang perempuan yang berkebalikan dengan junaih. Meskipun hasil akhirnya di sini karena mengikut aturan ini harus jamak majrur, dibentuk jamak dan jamaknya itu perempuan. Tapi itu yang penting ya. Jadi mudzakkar muannasnya 3 sampai 9 bergantung dari ma'dud dalam kondisi mufrad. Contohnya aku membaca 4 kitab arba'ata kutubin ya. Kutub itu bentuk mufradnya kitab dan dia laki-laki, maka 4-nya harus dipilih yang perempuan. Di rumah itu terdapat 5 buah kamar hujurat, bentuk mufradnya hujrah. Karena dia perempuan, maka angka 5 dipilih yang laki-laki, khomsu ya, dan seterusnya. Berikutnya untuk angka 10, maka dia pasti berkebalikan apabila mufrad
tetapi sama jenis apabila murakkab. Ya. Perhatikan untuk angka 10 itu jenis kelaminnya kan bisa jadi asyr, bisa asyroh. Dia akan berkebalikan dengan ma'dud yang dihitung manakala mufrad sendirian, dan sama dengan ma'dud manakala menjadi angka belasan. Dan aslinya huruf shin pada angka 10 itu di fathah, asyarun atau asyarotun. Namun boleh disukun apabila bersambung dengan tak asyrah ya. Boleh asyrah, boleh asyarah. Baik. Berikutnya, sedangkan alfadul uqud, bilangan puluhan antara 20 sampai 90, kemudian lafadz 100, 1000 dan kelipatannya, maka tidak berubah apapun bentuk madudnya karena memang dia tidak memiliki bentuk muannas dan mudzakkar. Jadi angka puluhan, angka 1000 itu isrun, salasun, arbaun dan seterusnya itu tidak memiliki bentuk mudzakkar muannas. Bentuknya cuma satu, yaitu yang dipakai. Tapi berikutnya yang ke-7 adalah ta'rif atau bagaimana membuat ma'rifah adat dengan al. Kita tidak akan berpanjang di sini. Apabila bentuknya mufrad, maka al dimasukkan pada isim yang terletak setelah adat ya. Apabila murakkab, maka alnya dimasukkan pada bagian pertama ya, dari angkanya. Apabila maktuf alaih, maka alnya itu dimasukkan dalam kedua angkanya atau lebih ya. Tapi itu bagaimanakah membuat adat menjadi makrifah dengan al. Yang ke-8, bentuk adat sesuai dengan wazan fa'il untuk menunjukkan urutan. Apabila angka itu dibentuk dengan wazan fa'il untuk menjelaskan urutan, maka dia yutabiqu al-ma'dud min haitsu tadhkir wa ta'nis fi jami'il halati. Maka ma'dud itu bersesuaian dengan mudzakkar muannasnya ya, cocok dengan aturan sebelumnya. Fima ada aldat, kecuali bilangan dari 11 sampai 19, maka dia mabni di atas fathah pada kedua bagiannya ya. Jadi kalau kita ingin membentuk bilangan yang menunjukkan maksud urutan, buatlah dengan wazan fa'il atau fa'ilah. Yang mudzakkar muannasnya itu cocok dengan ma'dud yang dihitung. Kalau laki-laki fa'il, kalau perempuan fa'ilah. Kecuali angka 11 sampai 19, maka tetap mabni di atas fathah. Ya. Ya, jadi kalau dua asani, perempuannya saniyah, ketiga itu salis dan salisa, robi'ah dan seterusnya, kecuali 11 sampai 19. Contohnya di sini berita itu akan disiarkan pada jam 8, jam ke-8, wanifs dan setengah, ya, artinya setengah 9. Dan nomor urut dari perempuan siswa ini adalah ke-23. As-salisatu wa ishrun. Maka di sini karena dia perempuan, dipilih salisah yang perempuan. Karena jam juga sama, jam itu sa'ah itu perempuan, di sini as-saminah. Dan bulan itu nampak bulat sempurna pada malam ke-14 dari bulan-bulan Arab. Nah, di sini ar-rabi'ata asyarata. Nah, mabni di atas fathah untuk bilangan 11 sampai 19. Yang kelima, kinayatul adat, angka-angka kinayah atau apa ya, semacam majas untuk angka ya. Jadi ada kata-kata tertentu yang sebetulnya bukan angka tetapi dimaksudkan menunjukkan angka. Oleh karena itu disebut sebagai kinayatul adat ya. Yang penting ada banyak, yang terpenting adalah bid'un, kam khobariyah, kata dan naif. Pertama, bid'un itu digunakan untuk menunjukkan 3 sampai 9.
ya, 3 sampai 9. Contohnya qara'tu bid'a qasasin, aku membaca sekian, dalam bahasa kita beberapa ya, tapi kalau bid itu beberapa, 3 sampai 9 kisah gitu. Kemudian yang kedua adalah kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Kam istifhamiyah itu bertanya untuk menyebutkan jumlah dan memerlukan jawaban. Contohnya kam, berapa kota yang pernah engkau saksikan, ya. Jadi membutuhkan jawaban, berapa jumlahnya. Kam kitaban fil maktabah, berapa buku yang ada di perpustakaan. Maka di sini memerlukan jawaban. Wa yajuzu, dan boleh juga untuk menjerkan tamyiz kam apabila bersambung dengan huruf jer. Bikam kirshin ishtaraita hadzal kitab, berapa kirsh engkau beli buku ini. Kemudian yang kedua adalah kam khobariyah. Kam khobariyah itu memberikan informasi, artinya banyak, tetapi dia tidak membutuhkan jawaban dan tamyiznya. Dan tamyiznya mufrad majrur ataukah jamak majrur, ya. Kam nukudin anfakta, berapa banyak yang sudah engkau belanjakan, ya. Kam kitabin indaka, betapa banyak kamu punya buku, ya. Ini nggak perlu jawaban. Kemudian yang berikutnya adalah kada. Ini digunakan untuk menunjukkan banyak, ya, sekian artinya. Dan dia itu bisa datang mufrad, kemudian mukarrarah diulang ataukah maktuf. Dan tamyiznya itu mansub mufrad ataukah jamak. Menghadiri festival tersebut sekian banyak penonton, ya. Mutafarij itu penonton. Kemudian yang terakhir adalah naif, ya. Naif itu digunakan untuk menunjukkan angka antar bilangan puluhan, ya. Contohnya antara 20-30, antara 30 sampai 40. Contohnya qara'tu, aku membaca naif wa salasina kisatan, aku membaca sekian 30 sekian kisah, ya. Ya, artinya 30 sampai dengan 40. Tapi demikian kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.